sebuah bonus sebetulnya, dia itu hanya bonus saja kita sudah mendapatkan segini, terlalu cepat lah, nggak mungkin kan 839 US dollar. Nah itu kita logikanya. Salam jumpa kembali dalam dunia dalam berita seputar cryptocurrency. Saluran channel yang tepat untuk update mencari informasi terkini seputar perkembangan proyek kripto. Di dalam setiap usaha pasti mengalami kegagalan, termasuk kita dalam usaha mining airdrop melalui smartphone. Ada berapa kalikah Anda telah melakukan kegagalan? Anda bisa tuliskan di kolom komentar berapa kalikah Anda dalam mengalami kegagalan untuk menjalankan mining airdrop melalui smartphone Anda. Di sini kita hanya sebagai sharing dan pembelajaran. Dengan adanya kegagalan, mungkin kita dapat mengenal karakter aplikasi-aplikasi yang mengarah ke scam. Termasuk diri saya sudah mengalami beberapa kegagalan, termasuk kalau dihitung ya ada 5 kegagalan. Di sini sudah saya kumpulkan jadi satu produk atau aplikasi-aplikasi yang mengarah ke scam. Tapi ini sudah jelas ke scam dan saya playlistkan di dalam kumpulan aplikasi kategori scam. Seperti ini kita akan bisa mempelajari karakter mereka, teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang awal atau baru saja turun atau mengenal mining airdrop ya, yang mau mencoba mining airdrop supaya tidak terjerumus. Ada beberapa kegagalan yang saya alami, diantaranya mungkin ada 5 ya. Yang pertama kali saya mengalami dari ini airdrop ANTS Care ya, ANTS Care. ANTS Care ini metodenya hanya menautkan mencari referral hanya dengan nomor telepon saja, nanti kita dikasih bonus dan sebagai booster seperti itu. Tapi ini jelas-jelas untuk scam. Dan kemudian berikutnya CBDC ya, CBDC mining saya juga mengalaminya, walaupun waktu itu listing dan pada akhirnya ketika listing kita mau withdraw, itu biaya untuk withdrawnya ya total semua lebih tinggi daripada harga dari token tersebut. Akhirnya CBDC tidak ada yang menggubris dan lama-lama hilang dari peredaran. Kemudian ada yang berikutnya adalah yang baru-baru ini yaitu PXR ya. PXR sudah tidak ada kabarnya ya. Di sini PXR saya sudah cantumkan di sini. Kita sudah mempromosikan melalui YouTube saya, channel saya untuk mencari referral dengan semangatnya, akan tetapi begitulah. Jadi ya sedikit tidak enak sama teman-teman, tapi ini sebuah pembelajaran ya. Kemudian selain PSR ada ini Metapop, walaupun sekarang masih ada, akan tetapi melakukan pemungutan biaya hanya sebuah KYC saja untuk memungut biaya 5 US dollar, ini mengarah ke scam ya. Pada akhirnya juga tidak ada pengikutnya. Jika kita bertanya di media sosial atau melalui media apapun, tidak ada jawaban apapun ya. Kemudian berikutnya yang terbaru, yang berikutnya adalah ini, bukan terbaru sih, agak lama, itu Ketly ya. Ketly juga begitu. Ciri-cirinya adalah dengan menawarkan sebuah deposit, bahwasanya kalau kita deposit ditanamkan nanti booster sebagai pendorong untuk mendapatkan imbalan yang lebih banyak seperti itu. Ini semua saya jalani dan tidak masalah, kita tidak perlu malu karena ini sebuah pembelajaran dan menjadikan kedewasaan kita untuk memilih developer mana yang layak kita jalani dan mana yang tidak. Dan ciri-cirinya teman-teman, ciri-cirinya semua ini ya, mau CBDC, Ketly, ANTS, terus PXR, walaupun PXR ada di Play Store, akan tetapi kemudian pada akhirnya telah dihapus oleh Google Play ya, oleh Play Store dihapus dalam nama Google karena mengarah ke scam. Kemudian dan yang lainnya ini rata-rata juga melalui APK ya, tidak ada di Play Store. APK CBDC APK, terus Metapop ini juga APK, Ketly juga melalui, bukan APK dia, melalui web ya. Jadi teman-teman hati-hati khususnya yang APK-APK itu ya. Terus ada beberapa hal ya yang masih saya jalankan, akan tetapi belum mengarah ke istilahnya untuk menarik biaya, istilahnya pemungutan biaya. Kita diwajibkan untuk deposit itu belum ada, tapi tetap saya jalani. Akan tetapi bau-baunya mengarah ke sana. Contohnya aplikasi ini ya, StarNetBox. Sudah beberapa tahun StarNetBox juga tidak ada komunikasi sama sekali, walaupun ada media sosialnya di Twitter, akan tetapi ketika kita tanya jawab atau melalui email tidak ada tanggapan sekali ya. Dan dia penipuannya melalui iklan teman-teman ya.
Katanya kita harus mengejar 350 poin. Jika kita mendapatkan 350 poin itu, kita akan melewati KYC, akan disuguhkan sebuah KYC, akan tetapi pada akhirnya itu tidak ada. Nah, untuk mendapatkan poin sendiri, satu poin itu kita harus menonton iklan. Jadi kita kan berburu poin. Pada akhirnya kita melihat iklan itu dengan durasi cukup panjang juga, terkadang 25 detik sampai 30 detik seperti ini teman-teman ya, untuk mendapatkan ini absensi Libra ini. Padahal saya sudah melakukan absensi Libra dan sampai 350, pada akhirnya ketika mencapai 350 belum dikasih KYC ya. Dan saya tanyakan beberapa kali tidak ada tanggapan jawaban apapun. Terus kemudian yang mengarah ke sana, akan tetapi belum saya hapus karena dia tidak memungut biaya ya, istilahnya diwajibkan deposit itu. Ini seperti BNB Network ya. Ini hampir sama dengan PXR ya, BNB Network ini. BNB Network ini hampir sama. Kita coraknya saja kita lihat ya, jika kita masuk seperti ini hampir sama. Makanya itu teman-teman juga hati-hati selama masih belum melakukan deposit ya, untuk mewajibkan deposit atau melakukan penjualan apapun kita diwajibkan untuk membeli. Kita nggak usah hapus dulu, tapi terserah Anda untuk menjalankan atau tidak. Dan kemudian ada beberapa ya, seperti ini, Chatmoon ini. Chatmoon begitu juga ya teman-teman. Chatmoon ini kita diwajibkan untuk menyiapkan gas fee ya, tapi gas fee-nya terlalu mahal. Kalau cukup $1 USDT sih tidak masalah, akan tetapi ini berupa ETH, lumayan ETH itu karena mahal. Untuk mengklaim tokennya kita harus ini, token yang di sini ini kita harus sedia gas fee ETH ya teman-teman. Dan kesalahannya pun kita mencolok ya, ini belum ada KYC, belum ada white paper, kapan listingnya, white papernya belum jelas ya. Untuk open mindednya kapan, sudah melakukan penarikan saja ya, penarikan apalagi dikenakan gas fee, belum ada KYC, belum ada apapun, macam-macam lah untuk melakukan penipuan itu ya. Akan tetapi masih saya jalankan karena belum istilahnya terlalu fatal. Kita lihat saja untuk kedepannya sebagai pembelajaran aja. Kemudian ada O-Wallet ya. O-Wallet ini teman-teman, O-Wallet ini kita dianjurkan untuk melakukan ini mining pass, akan tetapi mining pass harganya masih wajar ya, sampai $2 lah. Mungkin saya coba saja untuk $2 pada saat itu. Dan yang saya membuat curiga itu adalah walletnya ya. Di sini untuk mendapatkan token, ada beberapa token yang diberikan di sini, rewardnya adalah token wallet sendiri dan token USDT dan ada Doge ya. Untuk bonus itu Doge, untuk USDT itu sebuah bonus sebetulnya, dia itu hanya bonus saja kita sudah mendapatkan segini, terlalu cepat lah. Nggak mungkin kan 839 US dollar. Nah itu kita logikanya sama dengan Metapop ya teman-teman. Metapop juga begitu, sudah saya hapus kemarin, sudah saya bahas ya untuk Metapop. Cuma ini tidak ada pemungutan lagi, ada istilahnya ada penarikan deposit ataupun penarikan untuk mewajibkan kita membayar atau membeli, atau presale-nya diwajibkan untuk membeli ya. Kita jalani saja dulu, kita lihat sejauh mana. Dan yang menjadikan curiga di sini ya teman-teman, yang menjadikan curiga adalah mengenai ini white papernya itu belum keluar, tidak ada white papernya. Terus level KYC 2 juga belum ada sejauh ini. Nah itulah yang menjadikan sebuah kecurigaan. Dan satu lagi inilah yang paling penting, rata-rata bukannya ini rasis atau mendiskriminasi suku tertentu ya, enggak ya, negara tertentu enggak, tapi kebanyakan mereka dari negeri ya, developer negeri ya. Makanya untuk developer yang dibawa masuk oleh orang-orang negeri ya, kita harus hati-hati. Nah, jadi banyak yang seperti itu ya, termasuk CBDC, untuk PXR, terus BNB ini. Ada satu lagi teman-teman, ini satu lagi, Revive Wallet. Nah, Revive Wallet ini dari Nigeria ya teman-teman. Dan baru saja dibuka untuk mining, sekarang masih ditutup, diulur-ulur waktunya. Dia hanya menjalankan atau menawarkan presale, penjualan BINI, penjualan tokennya. Ditutup hanya tujuannya ini, ditutup dalam pertambangannya itu hanya tujuannya penjualan. Saat ini ditawarkan, saya pun dapat email disuruh untuk melakukan, bukan disuruh sih, tapi ditawari untuk membeli BINI atau membeli token presale itu dengan diskon sekian gitulah. Dan untuk sementara alasannya ini untuk miningnya ya, miningnya ini dihentikan ya, alasannya itu untuk update sistem. Nah, dan ini coba Anda lihat dari mana orangnya yang membawa rata-rata. Oke, sampean untuk cari saja sendiri informasi saya ini, dari manakah orang-orang yang rata-rata memberikan aplikasi scam ini ya, bukan mendiskriminasikan, tapi
saya mengalami sendiri. Mereka rata-rata developernya dari sana, termasuk PSR, CBDC, ya, Revive ini. Tapi Revive ini masih saya jalani, ya, walaupun kita lihat saja apakah nanti dalam 16 hari kemudian ini dibuka untuk pertambangan atau bagaimana, kita lihat saja. Dan ini wallet, kita lihat saja ya teman-teman. Oke, untuk pengenalan atau pembelajaran aplikasi-aplikasi scam manakah yang kita bisa untuk cermati, untuk kita seleksi. Anda bisa untuk melakukan dior, belajar sendiri ciri-ciri mereka, dan ini penting terutama buat teman-teman yang baru saja terjun ke dunia mining airdrop melalui smartphone. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.